Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, selamat datang di Putro Toys. Pada kali ini kita bakal nge-review mainan yang udah lama rilis sebenarnya, bahkan udah tahun lalu. Enggak ding, 2 tahun lalu malah. Cuman baru sempat gua review, ya karena waktu itu masih mahal dan sekarang gua dapet murah banget cuy. Yaitu Yudo dari Super Sentai Don Brother yang volume kedua. Yaitu di sini ada Golden Momotaro, ada Don Doragoku, Don Torabolt, dan juga Don Murasame. Jadi gua dapet satu set ini di harga 400.000, yang dimana satuannya ini sekitar 100.000 berarti. Dan ini murah banget loh, karena kalau di pasaran Indonesia kayak misal si Doragokunya aja itu udah 175.000 atau 180.000, gue lupa. Don Torabolt juga udah mahal banget karena dua karakter ini tuh udah lumayan susah dicari di Indonesia. Sedangkan si Golden Momotaro ini yang paling termurah, kalau gue nggak salah ingat dulu ada yang jual 90.000 lah. Dan kayaknya di Tokopedia juga masih banyak yang jual si Golden Momotaro di harga 100.000 sampai 120.000. Untuk Don Murasame sekarang ini juga udah lumayan susah dicarinya ya, karena terakhir gue lihat di Tokopedia itu sekitaran 140 sampai 150.000 untuk satu karakter ini. Sudah guys, jadi langsung aja kita rakit dan pasang stikernya. Dan apakah figurnya sebagus di seriesnya, dan apakah figurnya ini worth it dengan harganya? So langsung aja, ayo kita rakit. Ini dia keempat karakter Yudo Don Brother volume kedua yang sudah kita rakit dan pasang stikernya. Nanti kita bakal pajang bareng mecha masing-masingnya, kecuali untuk Murasame karena gue nggak punya si Don Oni Taijin Murasamenya. Sudah guys, langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Golden Momotaro, dan ini desainnya bener-bener aneh banget sih menurut gue. Terus ini banyak banget stikernya, kayak bagian mata, terus bagian si buah persiknya ini, kemudian di bagian dadanya ini juga pakai stiker, apalagi senjatanya ini anjrit stiker semua cuy. Gak ada pre-paintednya sama sekali. Pedangnya juga nih, ini stiker semua. Kemudian bagian dadanya yang warna putih dan hitam nih stiker. Bagian pinggang nih, ini stiker juga. Kemudian sampai bagian kaki bawah, ini juga banyak stikernya. Dan yang paling parah, bagian nih jubahnya. Aduh, kenapa stikernya dibuat gini gitu loh? Maksud gue kenapa nggak dikasih pre-painted aja gitu? Emang pelit banget Bandai ini. Tapi gue akuin untuk detailingnya ini cakep sih di jubahnya. Untuk pedangnya sendiri, dia tuh dapat 2 stiker. Jadi yang pertama yang seperti ini. Kemudian yang kedua itu untuk finishernya yang seperti ini. Nah, jadi ada perbedaan untuk stikernya di pedangnya. Untuk artikulasinya, bagian kepala bisa berputar seperti ini, bisa ngangguk-ngangguk, bisa geleng-geleng. Kemudian bagian tangannya bisa berputar juga kayak begini, bisa ke atas sampai sejauh ini, kemudian bisa berputar juga. Dan bagian bahunya ada butterfly join juga, tapi harus kita jauhin dulu sedikit untuk si joinnya, baru bisa kita kedepankan sejauh ini. Kemudian ada artikulasi siku juga, dan telapak tangannya bisa berputar seperti ini. Untuk telapak tangan juga bisa kita lepas supaya kita ganti dengan telapak tangan yang terbuka seperti ini guys. Jadi semua Yudonya, semua karakternya itu juga mendapatkan telapak tangan yang terbuka seperti ini. Untuk bagian pinggangnya dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian kaki bisa naik, bisa... Oh, ke belakang dia nggak bisa karena dia kehalang sama bagian bokongnya yang gede ini. Kemudian ke samping bisa seperti ini, bisa berputar juga. Kemudian ada artikulasi lututnya segini, dan telapak kakinya juga sudah menggunakan join ball, jadi bebas mau kalian atur kemana aja. Untuk bagian si jubahnya ini bisa kita angkat dan bisa kita putar ke sini, pokoknya 360 derajat seperti ini guys. Dan ini dia kalau kita sandingkan dengan mini plat Golden Oni Taijin. Kalau kalian tanya, bang kok ini bagian plat dadanya chrome kayak begini, kok tombaknya lebih panjang banget dibandingkan punya saya? Ya karena untuk mini plat Don Oni Taijinnya punya gue ini premium Bandai ya guys, yang bisa kalian tonton reviewnya di sini. Menurut gue ini cukup cakep, tapi kurang seimbang aja untuk pewarnaan goldnya. Karena di bagian Oni Taijin dia warna goldnya tuh lebih chrome begini, sedangkan untuk si Golden Momotaro dia ya plastikan kayak begini aja. Jadi terserah kalian mau dipajang kayak bagaimana. Kita lanjut lagi aja ke karakter selanjutnya. So selanjutnya adalah Don Doragoku. Nah, untuk desainnya gue bener-bener suka banget si Don Doragoku ini dibandingkan sama si Golden Momotaro tadi. Terutama bagian tombaknya yang panjang banget kayak begini guys, dari ujung sampai ujung. Jadi sesuai sama di seriesnya, beda sama versi DX. Untuk tombaknya ini, si weaponnya
untuk versi DX tuh dia pendek banget. Jadi menurut gua kurang banget sih. Tapi kalau versi Yudo, dia tuh memang menyesuaikan sama Ranger aslinya. Jadi memang tombaknya tuh dibuat panjang seperti ini. Ya meskipun semuanya stiker sih, ini nggak ada yang pre-painted. Tapi untungnya stikernya tuh depan belakang ya. Jadi bagian depannya masih menggunakan stiker, dan belakangnya dikasih stiker juga kayak begini. Jadi menurut gue ini cukup bagus lah. Dan yang paling parah itu bagian si putarannya ini guys, si changernya. Ini penggunaan stikernya tuh, aduh, kenapa nggak dikasih pre-painted dikit gitu loh? Karena menurut gue jelek banget untuk stiker yang kita pasang di sini. Bener-bener harus hati-hati dan harus ditekan banget gitu supaya nempel ke dalam si partnya ini guys. Oke, langsung aja kita review artikulasinya. Bagian kepala dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bagian tangan dia bisa berputar seperti ini. Kemudian bisa naik juga kayak begini. Ada butterfly joint juga, bisa berputar, ada artikulasi siku. Dan kalau misal kalian mau ngelepas bagian telapak tangannya ini, kalian harus lepas dulu si part alternatif changernya ini. Tuh, jadi dilepas kayak begini, baru kalian ganti deh si bagian telapak tangan ujungnya di sini. Tapi sejujurnya gue nggak tahu ini tuh ada 3 lubang, fungsinya buat apa ya? Jadi buat yang tahu, tolong tulis aja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke bagian pinggang, bisa berputar juga kayak begini. Tapi roknya ini harus kita naikin untuk menggunakan artikulasi kaki. Jadi bisa ke depan kayak begini, dan ini ada rok depannya juga guys. Emang agak ribet sih. Nah, bagian pahanya bisa lurus kayak begini, ke belakang sedikit, bisa ke samping kayak begini, bisa berputar juga sedikit, dan ada artikulasi lututnya, sampai telapak kakinya juga ada artikulasinya. Ya cukup mantap lah untuk si Don Doragoku ini. Kalau kita pajang bareng mekanya si Don Doragoku, ini jadi cakep loh looksnya, karena memang senada gitu loh, warna gold semua. Kemudian ada merah dan hitamnya juga. Gue suka banget sih untuk pajang kayak begini. Yaudah guys, kita lanjut lagi aja ke karakter selanjutnya. So selanjutnya adalah kita lanjut ke Don Thorabald, dan di sini gue tuh suka banget sama desain pedangnya ini guys. Sebenarnya bukan pedang sih ini, lebih ke kampak sih ini cuy. Tapi nggak tahu kenapa gue kurang suka sama paduan warnanya gitu loh. Jadi antara emas, black, merah, dan di sini tiba-tiba ada silver. Dan lucunya di mekanya dia nih, lihat sendiri, ungu. Silvernya di mana? Ya ada sih di kaki sama mulut, tapi ini kan dominan ungu. Sedangkan si Rangernya sendiri dia nggak ada warna ungunya sama sekali. Malah harusnya mecha ini jadi mekanya si Don Murasame, karena kan warna ungu gini loh. Sedangkan si Don Onitajin Murasame dia malah dominan hitam. Ada ini yang bikin warnanya gimana sih? Jadi langsung kita review artikulasinya. Bagian kepalanya dia bisa berputar seperti ini. Sebenarnya ini rata-rata sama sih untuk artikulasinya. Jadi bagian kepala, bagian tangan, sama seperti Doragoku tadi. Untuk bagian aksnya, ini stikernya depan belakang, jadi udah cukup bagus lah di bagian sini dan di bagian sini. Dan yang paling gua suka itu di bagian Avataro gearnya ini, dia juga ada detailingnya gitu guys. Nih gue deketin lagi aja, semoga kelihatan lah ya di kalian. Jadi ini tuh beneran ada detail untuk Avataro gear dari si Don Thorabald-nya ini cuy. Dan ini dia kalau kita sandingkan dengan mekanya si Don Thorabald, yang warnanya ini bisa beda banget sama Rangernya. Padahal kalau warnanya ini dibikin silver atau misal putih, itu bakal jauh lebih cakep loh dibandingkan ungu. Terus si Rangernya mana ungunya anjrit? Aduh, aneh. Yaudah kita lanjut lagi aja ke karakter yang terakhir, yaitu adalah Don Murasame. Dan ya lagi-lagi dia full stiker, apalagi bagian pedangnya. Tapi gue suka banget sama desain pedangnya ini. Jadi bagian ujungnya tuh ada kayak gerigi-geriginya gitu. Ya konsepnya itu memang gigi hiu ya guys. Dan di bagian pundaknya juga bisa kita lepas seperti ini untuk pedangnya, dan bisa kita pasang kayak begini guys. Memang sih ini cakep banget. Dibandingkan dengan tim utama Don Brother, ini jauh lebih bagus untuk desainnya. Karena gue nggak punya mini plat Don Onitajin Murasame, jadi ya mohon maaf gue nggak bisa sandingkan langsung dengan si mini platnya itu guys. Yah, jadi ini dia untuk semua Yudo Don Brother volume kedua yang kita pajang bareng si mini plat premium Bandai Don Torado
Toradora Onitaijin Kiwami. Dan gue lebih merekomendasikan untuk ngambil volume 2-nya aja dibanding volume 1. Karena yang pertama lebih mahal, dan yang kedua itu kan iya jatuhnya Six Ranger sama si power up anggota pertamanya sama extra rangernya. Yang dimana ini udah mewakili dari seluruh tim Don Brother-nya. Yaudah guys, jadi segitu dulu aja untuk review Ryudo Don Brother volume kedua. Gimana menurut kalian? Apakah harganya cocok dengan kualitas figurnya? Tulis aja di kolom komentar pendapat kalian ya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Dan ini dia artikulasinya.